Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga kasih Tuhan selalu beserta dengan kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walau masih di rumah atau tempat masing-masing. Terpujilah nama Tuhan Bapa kita yang Maha Kasih, dan semoga kita semua sebagai anggota tubuh Yesus Kristus terus merasakan sebagai persekutuan umat yang hidup dan yang dikuduskan Tuhan, serta diperkenankan beribadah sebagai sarana memelihara iman karena keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Bapa Surgawi melalui karya Yesus Kristus. Marilah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menolong kita dan bangsa-bangsa di dunia terbebas dari pandemi penyakit virus Corona 19. Oleh karena itu, mari kita persiapkan peribadatan Minggu Paskah kelima dengan sepenuh hati, sehingga dalam segala hal kita tetap setia, bersyukur, dan berbakti kepada Tuhan. Amin. Marilah kita dengarkan sabda pengantar ibadah yang diambil dari bacaan Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan bersatu dalam doa awal ibadah. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan peribadatan saat ini. Meskipun masih kami lakukan di rumah atau di tempat kami masing-masing. Kami sadar ya Bapa akan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Dan layakkanlah apa yang kami lakukan saat ini. Pimpin kami dalam peribadatan ini dari awal sampai akhir. Berkatilah para majelis dan para petugas yang mendukung peribadatan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Kebangkitan Sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersukacita menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian 140, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan hadirlah di sini.
Marilah kita mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan sejati, selalu beserta dengan saudara sekalian. begitu pula atas saudara. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari kita saat ini menghayati sabda Tuhan sebagai sarana mawas diri dengan memperhatikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, sabda dari Tuhan Yesus mengamanatkan kewajiban untuk kita semua mewujud nyatakan kasih. Namun rupanya sisi manusiawi kita yang sering kita utamakan, sehingga kita belum dapat mewujud nyatakan kehendak Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita nyatakan pertobatan kepada Tuhan. Yang terlebih dahulu kita mempersiapkan diri dengan melantunkan nyanyian Kidung Pujian 37, bait yang pertama dan yang kedua, Dalam Rumah Bapakku. Bapakku, banyaklah tempat
percaya kau diterimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengakui kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sabda-Mu mengingatkan kami yang sering mengabaikan tugas untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Sabda-Mu meneguhkan semangat kami, khususnya di tengah situasi hidup yang berat ini, agar terus dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Mampukan kami ya Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus mengasihi Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita hayati sabda Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita sekalian. Sabda ini menjadi anugerah sekaligus menolong kita untuk setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 22 demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, marilah sabda Tuhan kita amini dan kita imani, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan dengan mengungkapkan pujian, satu hal telah kuminta. Kepada Tuhan, itu
Bapak Ibu, saudara dan anak-anak terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan kita meyakini Roh Kudus akan menolong kita memahami, menghayati apa yang Tuhan kehendaki, dan kemudian Roh Kudus juga yang akan menolong kita melaksanakan kehendak Tuhan melalui pelayanan khotbah saat ini. Sebelumnya, mari kita satu hati berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mohon kelangsungan berkat-Mu ketika kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami membuka hati dengan tuntunan Roh Kudus. Ia akan menolong kami mengerti apa yang Kau kehendaki, dan kami siap melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Karena kami mohon kelangsungan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sabda Tuhan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang mendengarkan sabda Tuhan, menghayati dan memetik hikmahnya, serta melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, tema untuk pemaparan Sabda Tuhan melalui pelayanan khotbah saat ini adalah Yesus Kristus mengantara bagi manusia sampai ke tempat Sang Bapa. Yang tujuan kita semua sebagai jemaat Tuhan mantap dengan iman kepada Yesus Kristus yang taat dan setia kepada Sang Bapa. Sebab sesungguhnya Yesus sendiri adalah benar-benar Tuhan yang datang ke dunia, yang menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa surgawi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kecil hingga sampai saat ini, saya senang dengan gambar yang dibuat, gambar pemandangan. Dan Pak Pur, Pak Pendeta, mencoba membuatnya juga di umur yang sudah sekian ini. Nah, ini gambarnya. Gambar pemandangan. Gambar pemandangan sederhana sekali, dan itu anak-anak biasa melakukannya. Ada gunung, ada pohon, ada rumah, ada jalan, ada sawah, ada burung. Dan ini saya rasa untuk anak-anak sangat luar biasa. Hanya ini gambarnya hitam putih karena tidak bisa mewarnai. Dan anak-anak senang dengan gambar semacam ini, gambar pemandangan. Dan sangat khas sekali bagi anak-anak. Mengapa saya sampaikan pada kesempatan ibadah saat ini, sekalipun gambar ini sederhana? Saya fokus pada rumah dan jalan. Tentu saja gambar pemandangan semacam ini pasti memunculkan suasana atau perasaan tertentu yang saya rasa ini menggambarkan suasana batin yang sangat menyejukkan, yang sangat menyenangkan. Nah, Sabda Tuhan pada saat ini kebetulan berkaitan dengan bagaimana Yesus menyatakan diri untuk pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat, bahkan dia sendiri jalan untuk sampai kepada Sang Bapa. Pertama yang mau saya sampaikan begini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anak terkasih. Yesus menyatakan sabda ini kepada murid-muridnya sebagai nubuat. Rencana apa yang akan dinyatakan Yesus yang pada saatnya nanti akan terwujud, yang akan terlaksana, yang betul-betul terjadi. Yesus ingin mempersiapkan suasana batin murid-muridnya dan tentu saja umat manusia termasuk saya Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, suasana hidup yang nyaman. Suasana hidup yang sedemikian rupa menghayati indahnya ada di rumah Bapa. Pertama, suasana batin, suasana yang nyaman, nubuatan Yesus yang akan terwujud. Tetapi bisa saja yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dengan kenyamanan itu belum tentu membuat orang bisa yakin betul. Murid-murid di antaranya Thomas dan Filipus bertanya tentang siapa Bapa dan jalannya bagaimana, kemana dan sebagainya. Tentu ini perasaan manusiawi. Pergumulan, apa betul? Apa benar bahwa Yesus memberikan jaminan membawa hidup manusia dalam suasana yang indah, yang nyaman bersama dengan Sang Bapa? Sebab masyarakat Israel pada waktu itu merindukan betul suasana yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Ratusan tahun mereka mendamba itu pada pribadi Mesias yang diharapkan kedatangannya, yang akan membawa pulihnya bangsa Israel, menang perang dan tidak pernah kalah. Nah, dalam konteks ini, Yesus menunjukkan bagaimana cara menghayati hidup bersama dengan Sang Bapa, bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara gigi ganti gigi, mata ganti mata, senjata lawan senjata, tidak. Namun Yesus menyediakan diri
sebagai jalan, kebenaran, dan hidup melalui pribadinya. Sehingga dalam konteks ini bukan pemahaman fisik, kekerasan, dilawan kekerasan, tetapi Yesus dengan segala pekerjaannya itulah yang menjadi cara bagi murid-murid ataupun umat manusia, bahkan kita sekarang ini tahu tentang cara Tuhan bekerja melalui hadirnya Yesus Kristus. Ini berkaitan dengan hal kedua yang mau saya sampaikan. Kalau Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus sesungguhnya menawarkan diri sebagai pengantara. Atau dalam konteks ini dikatakan sebagai pemahaman saya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang satu kata, syafaat. Yesus sendiri menjaminkan hidupnya sebagai pengantara atau juru syafaat. Imam yang mengantarkan doa permohonan korban kepada Sang Bapa. Dan itu terjadi beberapa waktu kemudian melalui jalan salib. Kesengsaraan Yesus yang menjadi jaminan darah dan tubuhnya menjadi berkat keselamatan bagi manusia. Memang disayangkan Thomas dan Filipus yang sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama tidak mengenal betul siapa Yesus. Karena bagi mereka mungkin pemahamannya adalah Sang Bapa itu jauh di sana, sementara Yesus di dunia. Lalu bagaimana keterkaitannya, bagaimana jalan ke sana, bagaimana melihat Sang Bapa? Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan manusiawi yang memang dipergumulkan dan dipertanyakan karena nampaknya murid-murid Yesus ingin sekali melihat kemenangan Yesus. Duduk di singgasana dengan kemuliaan, dengan harta benda sebagai kerajaan yang dipulihkan. Mereka rindu itu. Tetapi rupanya berbeda dengan apa yang dinyatakan Yesus. Nah, bagaimana mengenal Bapa? Bagaimana mengenal Yesus? Dinyatakan di situ dalam teks ini adalah ada di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan yang sesungguhnya diamanatkan Sang Bapa ketika Yesus berkarya di dunia. Mengajar, menegur pemimpin-pemimpin Israel, ulama-ulama Israel, tokoh-tokoh agama Israel, ahli-ahli Taurat Israel. Menyembuhkan orang, dan yang paling fenomenal adalah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dalam rangka membuat murid-murid bisa tahu, bisa memahami tentang makna panggilan pekerjaan Yesus melaksanakan kehendak Sang Bapa, sehingga Yesus berani menyatakan bahwa Bapa dan Dia adalah satu, ada dalam satu kesatuan. Dan ini yang menjadi garansi, menjadi jaminan bagi murid-murid Yesus untuk yakin apa yang diminta di dalam nama Yesus akan diberikan. Nah, bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita semakin mengerti bahwa Yesus yang mencintai murid-muridnya, Yesus yang mencintai manusia, Yesus yang mencintai saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, benar-benar menjamin hidup manusia. Nah, persoalannya adalah apakah iman kita betul kuat? Apakah saya, Bapak, Ibu, kembali bertanya mengenal betul siapa Tuhan? Kembali kepada persoalan gambar pemandangan sederhana, rumah. Mari kita bertanya, apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kalau tinggal di dalam satu rumah mengenal betul siapa yang ada dalam seisi rumah? Sekian lama mungkin bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, cucu, anggota keluarga.
Apakah kita yakin betul mengenal 100% seluruh isi anggota keluarga kita masing-masing? Karena banyak hal yang membuat kita seringkali tidak tahu dan tidak mengenal watak satu dengan yang lain, sekalipun tinggal serumah. Ini yang menjadi pertanyaan refleksi. Kalau kita tidak mengenal betul, maka hidup ini seringkali menjadikan kita tidak nyaman. Ada beda pendapat, ada persoalan, karena merasa tidak mengenal betul, maka yang terjadi adalah suasana emosional. Perbedaan pendapat bisa menjadi tajam. Itu baru satu rumah, belum ketika kita berada di tempat lain bersama dengan banyak orang. Bumi tempat kita tinggal, oikos yang lebih besar. Oikos kecil ada dalam rumah kita, yang lebih kecil lagi ada di dalam batin kita, dan lebih dalam lagi kesatuan manunggaling kawulolan Gusti, itu dalam bahasa Jawa. Apakah kita mengenal betul kesatuan hidup yang sesungguhnya, Tuhan yang beserta dengan manusia, manusia diterima oleh Tuhan. Mari kita berefleksi, kita bertanya supaya kita tidak ditegur oleh Tuhan Yesus, sama seperti ketika Yesus menegur Thomas ataupun Filipus. Dan bahkan Thomas sampai dengan kesengsaraan, kematian, kebangkitan Yesus tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dan tidak percaya Yesus yang bangkit itu adalah Yesus sendiri kalau belum melihat bukti dan mencucukkan jari di lambung Yesus. Mungkin satu kata yang menjadikan kita sadar betul adalah rasanya. Kita menjadi orang yang kebangetan dalam bahasa Jawa. Terlalu amat sangat ketika kita percaya kepada Tuhan, belum mengenal betul siapa Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dan dapat kita lihat dalam hidup sehari-hari melalui peristiwa hidup sendiri. Tuhan ada dalam hati saya, Bapak Ibu saudara sekalian, bekerja di tengah kesulitan hidup. Ketika kita mau menyebut nama Tuhan, Tuhan ada. Hanya seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan karena kesibukan kita, karena emosi kita, karena batin kita yang suntuk. Tuhan ada dalam kegembiraan kita. Namun seringkali kita tidak melihat kegembiraan itu benar-benar sebagai kegembiraan karena kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita kemudian menjadi lupa kegembiraan itu menjadi kegembiraan yang euforia. Saya yakin di Paskah yang kelima ini semakin menolong saya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk membawa hati kita, hidup kita dalam suasana batin yang menyejukkan. Karena firman Tuhan. Karena apa yang dinyatakan Yesus dalam kehidupan sehari di tengah situasi sulit ini, sesungguhnya Yesus menjadi jaminan supaya kita tetap bisa teduh diri di bawah kasih Tuhan. Dia adalah juru syafaat sejati yang menjaminkan hidup dengan pengorbanannya. Sehingga kita ketika berdoa, ketika kita matur, ketika kita memohon kepada Tuhan, juru syafaat sejati, Imam Agung Perjanjian Baru itulah yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup sejati. Sehingga berkat-berkat Tuhan nyata dalam hidup saya Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kita bertanya, kalau kita sudah meminta, kita sudah berdoa, kita sudah memohon dalam nama Yesus, berbeda dengan apa yang kita minta, Tuhan memberikan jawabannya. Bagaimana? Dalam hal ini Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak, kita ada dalam tahap pengujian atau pendadaran. Saya seringkali menggambarkan bahwa hidup manusia seperti orang yang sedang angkat besi. Semakin kita mampu mengangkat beban berat, akan semakin ditambahkan beban itu.
dan semakin ditambahkan beban, bukankah itu menjadi batu ujian bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian? Itulah cara Tuhan menguji atau mendadar saya Bapak Ibu saudara dan anak-anak. Apakah Tuhan serba tega? Tidak. Dengan pendadaran, dengan ujian ini justru menjadi tolok ukur apakah kita tetap setia di dalam jalan kasih Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Nah, sehingga kita akan melihat peristiwa hidup ini, melihat tentang cara Tuhan bekerja secara utuh. Dan bukankah seringkali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak ketika di gereja atau dalam satu kesempatan, cobalah lihat, pandang wajah kanan, depan, kiri, belakang, ada orang lain di situ. Melihat mereka itulah cara Tuhan hadir. Karena kita harus menyapa, karena kita harus berjalan bersama, karena kita harus menunjukkan empati dalam hidup ini bersama dengan sesama kita, bersama dengan peristiwa alam hidup yang dipakai oleh Tuhan, termasuk kesulitan-kesulitan seperti situasi sekarang ini. Sehingga cara kita mengenal Tuhan dengan utuh itulah yang membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan damai, sejahtera. Meskipun penuh dengan onak duri, rintangan, bebatuan, tidak menghalangi kita untuk kuat, untuk tegar. Ketika Tuhan memberikan jalan mulus, diharapkan juga kita menjadi orang yang tidak terlena. Kita terus akan menapaki kehidupan ini, menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Tapi kita harus tunduk di bawah kebenaran Tuhan dengan sabdanya. Dengan doa, dengan pujian, dengan interaksi sosial, dengan kepedulian, itu adalah wujud kepedulian Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Maka saya yakin itulah makna hidup yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan, dan kita akan menikmati itu dengan penuh kesukacitaan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan khusus yang didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 dan 14 yang demikian. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyian Kidung Pujian 45. Kita pujikan bait pertama sampai dengan yang ketiga. Sekeliling tahta Tuhan. Bernyanyian merdu bergembira.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan doa-doa syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, sumber pertolongan sejati, Engkaulah Tuhan yang mengasihi umat manusia sehingga menemukan jalan kebenaran dan hidup karena karya agung Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dengan sabda yang semakin meneguhkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun saat ini dunia termasuk gereja bergumul dengan penyakit virus corona yang mewabah, namun kami tetap meyakini pertolongan Tuhan menguatkan bangsa-bangsa maupun gereja, bersinergi untuk memberantas, sehingga kehidupan umat manusia di muka bumi ini segera pulih seperti sedia kala. Kami juga senantiasa memohon berkat Tuhan untuk memerintah bangsa-bangsa, negara, kesehatan, aparat keamanan, ilmuwan, maupun relawan yang bertugas menanggulangi wabah penyakit tersebut. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar penyakit COVID-19 agar tetap tabah dan kuat serta menjalani tahapan layanan kesehatan yang dilaksanakan petugas. Kami juga meyakini bahwa banyak pihak dapat saling menolong dan menopang satu dengan yang lain sebagai bentuk kepedulian, khususnya dalam situasi seperti sekarang ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan menunda atau bahkan tidak beroperasi. Ya Tuhan, pada kebaktian saat ini juga mohon kelangsungan berkat untuk kehidupan rumah tangga. Mampukan para orang tua, baik warga lanjut usia maupun dewasa, dapat membimbing dan menuntun keluarga dengan kasih Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, bahkan keluarga yang tangguh seiring dengan situasi sulit saat ini. Kami meyakini Tuhan memberikan kemampuan untuk bekerja dari rumah atau membimbing keluarga, memunculkan kreativitas, kewirausahaan, sehingga merasakan aliran berkat dari Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk anak-anak, cucu-cucu dan anggota keluarga, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempatnya masing-masing. Berikanlah kelancaran dalam studi, sekalipun saat ini belajar dari rumah, ataupun yang mau melanjutkan studi juga dilakukan dari rumah. Berkati orang tua di dalam mendampingi dan menyediakan biaya pendidikan. Ya Tuhan, bagi warga gereja yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, kami juga mohon kelangsungan berkat Tuhan, khususnya para orang tua yang sudah usia lanjut. Kiranya Tuhan beri kekuatan khusus. Kami juga meyakini ketika keluarga dalam pergumulan, Engkau adalah Tuhan yang selalu berkenan hadir menolong, menyelesaikan problematika rumah tangga. Ya Tuhan,
Berkatilah gereja-gereja di dalam melaksanakan kegiatan sekalipun serba terbatas. Namun keimanan akan semakin dikuatkan, sehingga gereja-gereja terus dapat bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah untuk kesaksian dan memelihara keselamatan. Demikian pula GKJ Ambarukmo yang pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 besok akan memasuki usia ke-56 tahun. Kami senantiasa memohon kelangsungan berkat untuk para majelis dan segenap warga, baik yang tinggal di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Berkatilah saudara kami yang mendapat penugasan dari majelis melaksanakan kegiatan gerejawi sebagai anggota komisi, panitia, tim, dan bebadan yang ada. Berkatilah sarana, prasarana, peribadatan, dan pelayanan, baik di Gereja Induk Papringan maupun Pepantan Nologaten, sehingga dapat kami manfaatkan sebagai sarana penunjang pelayanan rohani maupun kemasyarakatan kami. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan curahkan atas gereja kami untuk terus berperan di dalam kehidupan ini dan juga sosial kemasyarakatan kami. Sebagaimana banyak warga tergerak untuk peduli di dalam situasi seperti sekarang ini. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami, sebagaimana kehendak Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Sebab daripadamulah segala berkat Tuhan anugerahkan, dan ke dalam tanganmulah persembahan ini kami haturkan. Sehingga Tuhan berkenan menguduskan, agar kami layak mempergunakan bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan gereja kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami dalam ibadah maupun ketika kami menghaturkan persembahan. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, juga anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak terkasih, dengan penuh sukacita terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah, melingkupi,
dan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Dengan harta benda dan rezeki yang Tuhan anugerahkan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terus bersemangat dalam melanjutkan kewajiban hidup ini dengan mengandalkan Tuhan Yesus Sang Gembala dan pimpinan kami yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan kidung pujian 31 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin hamba-Mu. Pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku, padamu ku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang membimbingku. Tuhan benteng jiwaku, ku berharap padamu. Bila hidup tergoncang, membuat aku senang, pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang membimbingku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peribadatan Minggu tanggal 10 Mei 2020 telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku, padamu ku selamat,